benzena dan turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maharani, absen 13. Benzena. Benzena disebut juga senyawa aromatik karena molekulnya berbentuk siklik dan terdapat ikatan rangkap selang-seling yang terus mengalami resonansi. Manfaat benzena merupakan golongan senyawa yang cukup unik. Penemuan struktur molekul benzena tergolong baru, namun segera setelah ditemukan, ternyata benzena dan turunannya banyak terdapat di sekitar kita. Salah satu senyawa yang merupakan turunan benzena adalah asam benzoat. Asam ini merupakan salah satu komponen dalam kayu manis yang banyak digunakan sebagai pengawet dan penyedap karena kemampuannya dalam pengawetan makanan dan relatif bersifat aman. Asam benzoat dan garamnya yaitu natrium benzoat banyak digunakan untuk mengawetkan makanan dalam kemasan, mulai dari mie, snack, sampai minuman ringan soft drink. Akan tetapi, masalah muncul ketika asam benzoat dan natrium benzoat digunakan dalam minuman ringan soft drink. Dalam minuman ringan, asam benzoat dengan keberadaan vitamin C yang banyak terdapat dalam soft drink akan mengalami dekarboksilasi membentuk senyawa benzena. Penentuan struktur dan kestabilan cincin benzena. Dalam usulannya pada tahun 1872, August Kekule menjelaskan bahwa benzena membentuk suatu rantai siklik segi 6 dengan atom karbon sebagai titik sudutnya. Karena karbon memiliki 4 elektron valensi, dia menyatakan bahwa dalam struktur benzena terdapat 3 ikatan rangkap 2 dan 3 ikatan tunggal yang terletak berselang-seling. Ikatan rangkap ini mudah sekali bergerak sehingga menyebabkan sukar untuk diadisi. Pergerakan ikatan rangkap yang sangat cepat dalam struktur suatu senyawa kimia disebut dengan resonansi. Alasan mengapa benzena sukar untuk diadisi karena ikatan rangkapnya membentuk resonansi. Alasan mengapa hanya ada satu macam produk monosubstitusi benzena karena benzena berbentuk siklis, sehingga di mana saja gugus baru ditempatkan, posisinya tetap akan menjadi nomor 1. Tata nama senyawa benzena dan turunannya. Yang pertama, tata nama benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi adalah turunan benzena yang hanya memiliki satu substituen yang menempel pada cincin benzena. Senyawa turunan benzena diberi nama dengan menggunakan cincin benzena sebagai rantai utamanya. Akan tetapi, jika cincin benzena ini terikat pada suatu rantai alkana yang mengandung lebih dari 7 atom karbon dan bercabang, atau rantai hidrokarbon yang mengikat gugus fungsional seperti gugus OH, gugus COH, ikatan rangkap 2, dan lain-lain, maka cincin benzena bertindak sebagai cabang, bukan rantai utama. Jika cincin benzena sebagai cabang, maka diberi nama fenil. Berikut ini nama IUPAC dan nama trivial dari beberapa benzena monosubstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudia Jalsi Azari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Rani. Yang kedua, tata nama benzena disubstitusi. Disubstitusi artinya ada 2 buah substituen yang menempel pada cincin. Aturan tata nama benzena distribusi seperti halnya aturan untuk senyawa alkana, yaitu menggunakan penomoran. Jika gugusnya sama, maka tidak masalah gugus yang mana saja yang mendapatkan nomor 1. Akan tetapi, jika gugusnya berbeda, maka harus digunakan urutan prioritas. Berikut ini adalah urutan prioritas gugus-gugus yang biasa menempel pada cincin benzena. Yang pertama adalah negatif COH, negatif SO3H, negatif CHO, negatif CN, negatif OH, negatif NH2, negatif R, dan negatif NO2 dan negatif X, di mana R merupakan gugus alkil seperti negatif CH3, negatif CH2 sampai CH3, CH2, rantai CH2, dan lain-lain. X yaitu unsur-unsur halogen, yakni F, Cl, Br, dan I. Untuk Cn yaitu gugus siano. Akan tetapi yang lebih populer justru bukan menggunakan penomoran, namun menggunakan aturan Ohm, orto, meta, dan pora.
Untuk yang selanjutnya, posisi orto menyatakan 2 gugus pada atom C1 dan C2. Posisi meta menyatakan 2 gugus pada atom C1 dan C3. Posisi para menyatakan 2 gugus pada atom C1 dan C4. Selain itu, yang menjadi gugus induk adalah nama trivial dari turunan benzena yang mempunyai prioritas lebih tinggi, seperti fenol, anilin, toluena, asam benzoat, dan lain-lain. Berikut contoh molekuler bisa dilihat di gambar ini. Ada di metilbenzena, ada aminohidroksibenzena, ada hidroksibenzoat, dan metilbenzena. Yang ketiga, tata nama benzena polisubstitusi. Benzena polisubstitusi artinya ada lebih dari 2, 3 sampai 6 buah substituen yang menempel pada cincin benzena. Aturan penamaannya seperti benzena disubstitusi, yaitu menggunakan penomporan. Dimulai dari gugus atau substituen yang paling tinggi prioritasnya. Dalam penamaan benzena polisubstitusi, substituen yang paling tinggi prioritasnya menjadi rantai induk, sedangkan yang lain menjadi cabang. Namun tidak ada istilah orto, meta, dan para untuk benzena polisubstitusi. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar atas. Ada trinititrotulena dan hidroksional. Yang selanjutnya, sifat-sifat benzena dan turunannya. Benzena dan turunannya termasuk senyawa aromatik yang banyak digunakan sebagai parfum. Akan tetapi, seiring dengan penemuan senyawa baru yang merupakan turunan benzena, ternyata tidak ditemukan turunan benzena yang tidak berbau atau bahkan berbau busuk seperti anilina. Benzena termasuk senyawa hidrokarbon yang sebagaimana halnya hidrokarbon yang lain, bersifat nonpolar atau kurang larut dalam air. Sementara itu, turunan benzena yang lain seperti fenol, anilin, asam benzoat, dan lain-lain sangat larut baik dalam air. Hal ini karena memiliki senyawa tersebut mengandung gugus yang bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dalam molekul air. Sifat fisika turunan benzena tergantung substituennya. Yang substituennya nonpolar seperti toluena, silina, citrina, dan lain-lain bersifat yang pertama sukar larut dalam air, kedua titik didih relatif rendah yang substituennya polar, yaitu seperti asam benzoat, fenol, anilina, dan lainnya. Bersifat mudah larut dalam air, titik didih relatif lebih tinggi. Yang pertama, reaksi substitusi benzena. Pertama, halogenasi. Halogenasi adalah penambahan halogen pada cincin benzena yang dibantu oleh katalis FeCl3. Biasanya katalis ini dibuat in situ dengan cara mencampurkan Fe dan Br2 atau Cl2 ke dalam wadah reaksi. Klorinasi, suatu cincin aromatik, adalah salah satu tahap yang digunakan untuk mensintesis sejumlah produk farmasi seperti valium atau obat penang. Ini contoh persamaannya ada di atas. Nih, Cl2 ditambah FeCl3 H ditambah Cl2 menjadi FeCl3. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Jidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arifin. B. Alkilasi. Alkilasi adalah penambahan gugus alkil pada cincin benzen yang dibantu oleh katalis AlCl3. Gugus alkil dapat dimasukkan ke dalam cincin benzen dengan cara mencampurkan benzena dengan suatu alkil halida dan disertai dengan suatu katalis tentunya. Kali ini katalis yang digunakan adalah AlCl3. Metode alkilasi dapat ditemukan oleh kimiawan Prancis Charles Friedel dan kimiawan Amerika James-Kraft. Itulah sebabnya proses ini dinamakan Friedel-Crafts. C. Asilasi. Asilasi adalah penambahan gugus asil, gugus aldehid yang kehilangan atom hanya pada cincin benzen yang dibantu oleh katalis AlCl3. Gugus asil adalah substitusi gugus asil ke dalam suatu cincin benzena. Reaksi asilasi juga dibantu katalis AlCl3 sehingga disebut dengan asilasi Friedel-Crafts.
D. Nitrasi. Nitrasi adalah penambahan gugus nitro NO2 pada cincin benzen yang dibantu oleh katalis asam sulfat pekat. Substitusi gugus nitro ke dalam cincin benzen dapat terjadi ketika benzena direaksikan dengan asam nitrat dengan keberadaan katalis asam sulfat. Dalam hal ini, fungsi asam sulfat adalah untuk membentuk ion nitronium NO2+ dari asam nitrat. E. Sulfonasi. Sulfonasi adalah penambahan gugus sulfonat SO3H pada cincin benzen yang dibantu oleh katalis asam sulfat pekat. Substitusi gugus asam sulfonat pada cincin benzen dapat terjadi ketika benzena direaksikan dengan asam pirufulsat atau asam sulfat pekat berasap atau oleum H2SO4 plus SO3. Sulfonasi cincin benzena sangat bermanfaat karena gugus sulfonat mudah digunakan oleh gugus lain. 2. Reaksi adisi benzena. Adisi benzena memerlukan suhu dan tekanan tinggi. Benzena tidak bisa mengalami adisi pada kondisi normal. Akan tetapi, jika benzena direaksikan dengan gas hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi, maka keberadaan katalis platina dapat diadisi menghasilkan sikloheksana. 3. Reaksi pada turunan benzena. A. Reaksi oksidasi alkil benzena. Ketika dioksidasi menggunakan oksidator kuat seperti KMNO4 panas, semua alkil benzena berapapun jumlah atom chain-nya akan berubah menjadi asam benzonoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Pripta Jahani, absen 35. B. Reaksi esterifikasi fenol atau reaksi Kolbe. Fenol adalah senyawa yang sedikit bersifat asam atau Ka10-10. Karena sifatnya ini, maka fenol dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH menghasilkan garam fenoksida atau C6H5ONa. Garam natrium fenoksida ini cukup reaktif. C. Reaksi pembentukan garam diazo. Garam diazo dihasilkan dari reaksi oksidasi anilina menggunakan natrium nitrit dalam larutan HCl. 1. BTX, benzena, toluena, dan silena. Benzena, toluena, dan silena atau BTX adalah senyawa aromatik yang ditemukan dalam minyak bumi. Mereka digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan senyawa turunan benzena. Benzena juga digunakan sebagai aditif bensin untuk meningkatkan nilai oktannya. Meskipun penggunaannya menurun sejak 1950-an dengan munculnya aditif TEL yang lebih efektif. Toluen dan silen mirip dengan benzena dan digunakan sebagai pelarut kimia dalam berbagai produk seperti tinta, cat, dan pelapis kayu. Toluena juga digunakan untuk membuat trinitrotoluena, sebuah peledak. Sementara silen, terutama pisilena, digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam tereftalat, monomer untuk polietilen tereftalat yang digunakan dalam botol air minum. 2. Fenol dan turunannya. Hidroquinon, kresol, BHT, dan BHA, serta aspirin. Fenol turunan benzena yang bersifat asam dengan nilai Ka sekitar 1×10⁻⁻10 digunakan utamanya dalam pembuatan resin polimer seperti bakelit. Fenol juga dikenal sebagai karbol yang digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan. Hidroquinon digunakan dalam farmasi untuk pemutih wajah dan dalam fotografi sebagai cairan pencuci film. Kresol adalah bahan kimia pengawet kayu. BHT dan BHA berperan sebagai antioksidan dan pengawet dalam makanan, kosmetik, dan minyak. Aspirin adalah obat sakit kepala. Aspirin adalah obat sakit kepala yang terkenal karena sifat analgesik dan antipiretik. 3. Asam benzoat dan natrium benzoat. Asam benzoat memiliki nilai Ka sebesar 6,28×10⁻⁵ dan lebih kuat daripada fenol. Asam ini dapat membunuh kuman yang menyebabkan pembusukan makanan dan tidak beracun untuk manusia.
Asam benzoat banyak terdapat dalam kayu manis dan kemenyan Jawa atau luban Jawi. 4. Nitrobenzena dan anilina. Nitrobenzena dan anilina, kedua turunan benzena dengan atom N, digunakan dalam industri kimia. Nitrobenzena umumnya digunakan sebagai parfum dalam produk rumah tangga dan sebagai bahan baku untuk membuat anilina. Anilina meskipun memiliki bau tidak sedap, penting dalam produksi zat seperti Mauven, Direk 2B, dan krisamin G yang digunakan untuk mewarnai tekstil, bukan makanan. Yang kelima di sini ada benzaldehyde dan vanilin. Benzaldehyde adalah senyawa turunan benzana yang bertanggung jawab pada aroma cherry dan almond. Sementara itu vanilin memberi aroma vanila. Keduanya sering digunakan sebagai pemberi aroma dalam makanan seperti es krim dan puding. Diekstrak dari biji dan kulit yang dikeringkan. Yang keenam ada klorobenzana. Klorobenzana digunakan sebagai bahan baku pembuatan pestisida, terutama DDT. Namun setelah DDT dilarang, klorobenzana digunakan sebagai bahan baku pembuatan turunan benzana lainnya seperti fenol. Yang ketujuh ada stirena. Stirena adalah monomer dari plastirena yang merupakan polimer stereofoam. Stereofoam digunakan dalam berbagai hal seperti wadah peralatan, elektronik, dan makanan. Yang ke-8 ada asam benzema sulfonat. Asam benzema sulfonat adalah salah satu bahan dasar untuk membuat deterjen linear, alkil benzena sulfoat atau LAS, dan obat-obatan atau sulfamilamid. Selanjutnya di sini ada dampak negatif senyawa benzana dan turunannya. Penggunaan beberapa senyawa turunan benzana tidak ayal bisa juga menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan atau digunakan secara berlebihan. Berikut ini dampak negatif yang ditimbulkan oleh senyawa benzana dan turunannya. Yang ke-1 ada BTX atau benzena toluena silena. Benzema, toluena, dan silena adalah senyawa aromatik yang dapat mencemari badan, air, dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Benzena dapat menyebabkan kegagalan pembentukan sumsum tulang dan kanker. Beberapa negara melarang penambahan benzema ke bensin karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, terutama bagi pekerja di SPBU. Benzema juga dapat terbentuk dalam minuman ringan, menjadi perhatian internasional karena dampaknya. Toluen dan silen juga berbahaya jika terhirup dan terkonsumsi. Langkah terbaiknya adalah menghindari konsumsi makanan ringan dan mengurangi paparan terhadap senyawa-senyawa ini. Yang kedua, ada hidrokuinon. Hidrokuinon telah dinyatakan oleh FDA sebagai senyawa karsiogenik atau penyebab kanker. Kesimpulan ini dicapai setelah dilakukan penelitian terhadap tikus dewasa di mana terjadi peningkatan laju perkembangan tumor dalam tubuhnya, termasuk hiperplasia, sel folikel teroid, anisakariosis atau variasi ukuran inti sel, dan leukemia. Yang ketiga ada BAT dan BAH. BAT dan BAH diketahui merupakan senyawa karsinogen jika digunakan secara berlebihan. Yang keempat ada strirena. Styrofoam tidak disarankan sebagai wadah makanan, terutama untuk makanan panas karena strirena, polimer yang terkandung dalam styrofoam, akan larut dalam makanan. Strirena dioksidasi menjadi senyawa toksik, mutagenik, dan karsiogenik ketika masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, produsen mie instan sudah tidak lagi menggunakan styrofoam sebagai wadahnya. Yang kelima ada dioksin atau TCDD.
Dioksin adalah senyawa padatan yang tidak berwarna yang dihasilkan dari pembakaran senyawa organik, terutama plastik. Senyawa ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia seperti kolera akne atau jerawat kronis dan kanker. Studi juga menunjukkan bahwa dioksin yang masuk ke dalam tubuh manusia, terutama ibu hamil, dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat permanen. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.